bakalan ngobrol-ngobrol dengan teman kita. Ini dia datang juga. Halo. Yo. Well, anyway, Kak, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol tentang gini, Kak. Kebanyakan itu, tuh sering gak sih selama lu sekolah gitu, selama lu sekolah di luar negeri ini banyak yang enak banget, Sinta jalan-jalan, gitu-gitu gak sih? Oh, kaget sih. Iya, banyak sih, enak banget, gitu. Nah itu Kak yang mau kita bahas di sini, Kak, yang mau kita gali sedikit, asik. Maksudnya gini, apa benar sih kehidupan yang anak-anak sekolah di luar itu seindah yang terlihat di sosial medianya, yang terlihat di apa ya Kak, yang ada di pikiran orang-orang gitu sih Kak. Kita mau ngobrolin soal itu tuh. Tapi sebelum itu Kak Vinta kenalin dulu Ge. Kak Vinta ini siapa dan kan juga nanti kalau orangnya sendiri. Oke. Hello everybody, hi guys, gitu ya, enggak ya? Jadi saya Vinta dari Makassar, temennya Mbak Ririn, sedang menempuh pendidikan S3 di kota kecil di UK namanya Coventry. Kebetulan di Coventry University, bulan intake September kemarin, 2021, dan sekarang ya baru 2 bulan sih dan udah holiday ya sekarang. I think. Kak Vinta ini dokter teman-teman, spesialis gizi klinik, praktik juga sebagai dokter ahli gizi klinik. Aku nggak ngerti sih, iya kan, ahli gizi klinik yang bertugas di rumah sakit, ya kan? Jadi praktisi dan juga akademisi karena juga ngajar di Universitas Makassar ya Kak? Apa sih? Unhas. Hasanuddin Makassar. Oh bodoh banget. Makassar kan bodoh. Ini. Jadi gini, Kak ya, satu, lu dokter spesialis, duit banyak dong, nggak kurang, ya kan? Lu dosen, gaji pasti dong. Terus apa sih yang membuat lu pertama kali, ya udah deh gue S3 gitu? Yang membuat lu pertama kali, gue harus S3 nih? Yang membuat pertama kali adalah sebenarnya karena tuntutan pekerjaan ya. Yang pertama karena kita dosen, ya kan? Jadi sejak memutuskan untuk bahwa saya akan menjadi dosen, itu sudah harus siap gitu. Oke, saya akan menempuh pendidikan tertinggi di akademik seperti itu ya. Walaupun saya seorang praktisi juga, profesi iya, tapi karena sudah mengambil jalur ini maka mau nggak mau harus menempuh pendidikan ini. Dan sebenarnya ya, cuman memang sudah siap dari awal. Cuman kapannya itu yang out of the blue sebenarnya. Jadi setengahnya terpaksa dong karena tuntutan profesi gitu. Setengahnya atau setengahnya terpaksanya tapi bagus ya. Jadi menjadi motivasi sebenarnya jadinya. Kalau nggak terpaksa seperti ini, mungkin motivasi saya tidak akan sebesar ini untuk mengambil S3 kayak gitu. Terus yang ada nggak yang lo bisa recall Kak? Obstacle apa yang paling kerasa banget gitu sampai akhirnya lu bisa berangkat, sampai akhirnya lu bisa intake mulai gitu di perjalanan lu? Obstacle banyak. Cuma ya ini yang orang lihat memang ya yang enak-enaknya aja, yang wah keren ya bisa gini dan segala macam, enak ya bisa tinggal di luar negeri dan segala macamnya. Cuman mereka kan nggak tahu ya behind the story itu kayak gimana. Dan rasanya sebenarnya untuk diceritakan tuh buat apa gitu, karena ya memang yang kita posting mungkin yang bagus-bagus aja gitu toh. Jadi but for what gitu lah. Cuman ya tentu ada obstacle. Yang pertama dari diri sendiri sih jelasnya ya. Untuk ini
niat kita tadi yang saya bilang adalah waktu. Jadi ketika saya memutuskan, oke, this is now gitu loh, ini harus sekarang, waktunya sekarang, itu yang agak susah. Yang pertama obstacle-nya itu untuk memulai sebenarnya. Kemudian ketika mendaftar untuk beasiswa, karena kita adalah pemburu beasiswa, kalau untuk biaya sendiri kayaknya gimana gitu ya. Jadi itu obstacle kedua adalah untuk memulai mendaftar beasiswa dan segala dramanya. Walaupun mungkin drama tiap orang pasti berbeda-beda ya, beratnya beda-beda dan segala macamnya. Kemudian ketika sampai mau keberangkat gitu, itu all the way itu banyak banget gitu loh obstacles. Kalau saya recall yang paling berat mungkin adalah ketika mau berangkat. Karena kan kalau misalnya beasiswa tuh kayak gimana ya, kayak nggak kerasa gitu loh. Dari kita mulai daftar, terus mulai apa segala macam ngurus berkas dan sampai ke berangkat itu kayak, wah ternyata udah mau berangkat aja gitu ternyata. Nah, sorry ya ini kalau lampu tiba-tiba gelap ini karena yang paling berat yang saya recall adalah untuk meninggalkan support system. Itu karena saya adalah orang yang tidak bisa membawa support system saya. Kalau mau sekolah itu kan support system itu termasuk satu yang paling penting ya, Rin. I know you know that gitu kan. Untuk kita bergerak maju dan tetap semangat dan segala macam, itu support system is very important. And unfortunately saya tidak bisa membawa support system saya karena support system saya adalah orang yang tidak bisa dibawa gitu. Jadi kedua orang tua itu tidak bisa dibawa. Jadi itu sih sebenarnya bukan obstacle mungkin ya. Jadi kayak apa ya itu namanya, Ren? Bukan beban juga, cuman kayak tantangan ya. Apa sih kayak nggak tahu deh. Tantangan yang lu rasain gitu ya kayak. Iya, itu tantangan yang paling besar itu sebenarnya. Kalau obstacles ya dari kerjaan justru disuruh-suruh pergi sebenarnya kan. Jadi masalah izin oke. Masalah biaya kan ada beasiswa. Bukan jadi Kak, masalah tuh IELTS itu Kak yang sampai kita harus ke Bandung 3 bulan. Tuhan. Betul. Jadi Itu salah kayak satu. setuju nggak sih lu kalau misalnya sebenarnya yang orang lihat itu tuh nggak apa ya Kak, nggak yang sebenar, bukan yang nggak sebenarnya, bukan gitu. Tapi kayak cuman pucuk banget gitu yang indah gitu kan, nggak tahu yang di bawahnya yang iya nggak sih yang Iya, karena maksudnya kan orang nggak orang tuh cuma mau membagi kebahagiaan kan gitu ya. Ya. Kalau saya sih maksudnya kenapa tidak membagi kesusahan karena saya tidak mau stuck di vibe itu. Gitu. Ya. Yang pertama itu, yang kedua adalah nggak punya waktu gitu loh, Rin, untuk kita stuck di situ karena udah ada prioritas lain, udah ada fokus lain yang harus kita fokus dan harus kita prioritaskan. When you focus on the negative side, terus gimana caranya kita bisa menghadapi tantangan ke depan yang luar biasa gitu kan. Dan maksudnya it's not for me, itu alasannya itu sih sebenarnya. Jadi why look back gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya apa sih obstacles-nya, kalau berbagi pengalaman ya akan dibagi gitu untuk sebagai sharing aja sih, bukan untuk mengeluh dan segala macam. Karena in everything pasti semua ada obstacles-nya, ada susahnya. Ya orang nggak cerita lah gitu ya. Buat apa? Gimana? Buat apa? Iya betul, karena itu tadi kalau saya sih nggak mau stuck di negative vibes yang itu. Jadi ini gue salah Kak, tema gue under the surface ini salah ya, ngapain diomongin susahnya. Cuman ya orang perlu tahu ya, jadi maksudnya ini tuh kita bukan seneng-seneng loh di sini gitu loh, gitu. Bukan realnya juga ya Kak ya, paling nggak orang tahu lah ya bahwa nggak semua kelihatan di atas permukaan sih lah.